Sejak perencanaan memang udah ada korup. Saya sebutkan tadi, ini peralihan dari Jepang ke Cina ini tidak transparan. Diatur oleh segelintir orang. Jokowi, Luhut, dan kawan-kawan, dan para kroninya itu. Kita Indonesia itu, Prabowo sebagai pemimpin kepala pemerintahan, punya tanggung jawab. Ketika ada resiko kegagalan bisnis dengan negara lain, dia harus maju dan bertanggung jawab itu. Tapi paling enggak, rakyat ini butuh kepastian. Kepastiannya apa? Jangan presiden memutuskan dulu untuk bertanggung jawab, tapi di saat yang sama, dia nggak menyelesaikan ini persoalan korupsi di belakang. Jadi presiden gunakan uang negara untuk mengambil alih risiko kegagalan bayar bunga utang ke Cina. Tapi di saat yang sama, dia nggak punya niat buat menyelesaikan perkara korupsi. Saya geliat pada posisi reshuffle kabinet kemarin. Ternyata reshuffle kabinet yang terakhir, itu Prabowo tidak menjadikan momen itu untuk menyingkirkan dan menyelesaikan dominasi dan kendali bekas kekuasaan lama di struktur pemerintahannya dia. Justru reshuffle itu hanya sebatas pergantian pemain. Ketika saya ngelihat posisi Purbaya Yudi Sadewa yang saat ini dibangga-banggakan oleh masyarakat Indonesia, ternyata dia tidak lebih dari ternaknya Mulyono sama Luhut itu. Saya layak menyebut seperti itu, karena Purbaya nggak bakal jadi siapa-siapa tanpa ada dukungan dan binaan dari Luhut dan juga Joko Widodo itu. Dalam konteks Prabowo berdiri menjadi tameng politiknya Jokowi. Dia melakukan itu di saat masyarakat tingkat optimismenya itu lebih sedang tinggi-tingginya sama dia itu. Karena 2 bulan terakhir dia delegasikan Purbaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, dia mengambil sikap berbalik arah menjadi tameng politiknya Joko Widodo di saat masyarakat Indonesia sedang tinggi-tingginya berharap kepada dia untuk menyelesaikan secara hukum markup dan korupsi yang menjadi sebab lonjakan utang yang mengakibatkan BUMN bangkrut itu. Tapi dia membalasnya dengan cara apa? Dia membalasnya dengan memberikan perlindungan politik dan hukum kepada Joko Widodo. Dan dia berbalik menampar masyarakat Indonesia. Silahkan lunasi utang itu selama 60 tahun ke depan lewat strategi memeras rakyat lewat pajak. Dr. Faisal Lohi, saya panggil Bung ya. Boleh? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Bung Faisal, jadi sebagai seorang pengamat sosial politik terkait dengan kasus WUS yang sampai sekarang masih dibahas, bagaimana sudut pandang Anda terkait dengan hal itu? Sudut pandang dari konteks? You name it, terserah. Yang pertama kita melihat posisi perkembangan kasus ini yang mutakhir ya. Itu publik dikagetkan beberapa hari yang lalu lewat keputusan yang diberikan oleh Presiden kita yang terhormat Pak Prabowo Subianto, yang tiba-tiba membatalkan semua upaya yang memang sudah dia delegasikan kepada Menteri Keuangannya sendiri Purbaya. Yang artinya sebelumnya tidak mau membayar utang itu. Ya. Nah, di sana tiba-tiba dia membatalkan itu dan dia mengambil keputusan mewakili negara secara resmi untuk kemudian mengambil alih pembayaran cicilan bunga utang WUS itu yang kita tahu angkanya sekitar 1,2-1,3 triliun selama 60 tahun ke depan. Ini masalah yang menurut saya serius, menunjukkan ketidakprofesionalan seorang presiden dalam konteks menjalankan kebijakan publik, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan negara itu. Artinya tidak ada ketidakselarasan antara presiden dengan menterinya begitu. Saya pikir seperti itu karena itu yang terlihat di depan publik. Ada ketidakselarasan antara presiden dan juga Purbaya. Apa arti dari perintah presiden selama 2 bulan terakhir? Toh pada ujungnya dia harus dengan secara sadar dengan sendiri membatalkan keputusan itu. Dan ketika dia membatalkan keputusan itu sampai saat ini nggak ada satupun pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangannya untuk merespon apa yang dilakukan oleh presidennya sendiri. Ya, kita tahu bagaimana banyak drama ya dari mulai awal ya proyek WUS ini ya. Bisa jadi terkait dengan penunjukan langsung pemenang tender, blueprint yang dipindah-pindah begitu. Adanya kompetisi antara Jepang yang sebetulnya Jepang kita tahu bahwa negara itu adalah negara yang punya potensi luar biasa ya. Artinya yang sangat ekspertis dalam bidang kereta cepat begitu. Tapi pemenang tendernya kita tahu Cina, sama-sama tahu Cina gitu ya. Catatan pentingnya ini bukan tender, ini penunjukan langsung. Dengan nilai sebesar itu, Anda bisa pastikan itu? Itu penunjukan langsung. Tidak ada satupun dokumen terkait dengan perencanaan, terkait dengan WUS itu dari awal pemindahan dari Jepang ke Cina itu melalui proses tender itu nggak ada. Ya, itu proses artinya ada yang langsung. bermain di sini.
Bisa jadi. Dengan nilai segitu besar. Bisa jadi. Karena begini, satu hal yang menjadi keanehan, kita nggak tahu pasti apa penyebab dasar yang menjadi motivasi utama pemerintah memindahkan proyek itu dari Jepang untuk dikerjakan oleh Cina. Tapi ada satu hal yang memang bisa membuka kesadaran kita untuk melihat lebih dalam, bahwa di sana ada potensi korup. Potensi korup yang saya maksud adalah kita tahu Jepang itu menawarkan 6,4 miliar US dollar. Sekitar 96. Ya, tenor 40 tahun, bunganya itu bahkan Jepang sudah bersedia turun dari 0,5 ke 0,1%. Nah, sekarang tiba-tiba muncul Cina dengan penawaran 5,5 miliar US dollar, tenornya 50 tahun, dan bunganya itu 2%. Ya, Cina lebih murah kan artinya. Dari segi beban pengembalian di masa depan, kelayakannya itu lebih layak Jepang dibanding Cina. Karena Ya, pada posisi ini, penawaran bunga dari Jepang itu 20 kali lebih murah dibandingkan bunga yang ditawarkan oleh Cina. Nah, kita sebagai orang yang waras, orang yang punya pemikiran baik, tentu saja kita akan mengambil beban bunga yang 20 kali lebih ringan dibanding 20 kali lebih berat. Tapi nilai awalnya kan jelas ketika Cina menawarkan lebih murah begitu. Walaupun faktanya kita tahu sama-sama membengkak ya, Itu sampai kan, dengan 110 triliun. itu kan proses di awal. Nah, kita tahu proyek itu, manajemen proyek itu di mana-mana, di pertengahan itu pasti ada yang namanya cost overrun. Nah, Jepang itu memang sudah memprediksikan gak ada lonjakan cost overrun. Tapi dalam studi kelayakan Cina memang sudah ditaruh kelayakan atas cost overrun itu. Cuman di awal kan nggak disebutkan dalam dokumen itu. Tapi Jepang jelas menyebut bahwa di depan itu memang perencanaannya dibuat dengan sebaik mungkin uji kelayakan itu. Makanya dalam dokumen yang diusulkan proposal Jepang itu memang nggak ada potensi lonjakan cost overrun itu. Ya, artinya Jepang sudah tawarkan cost all in begitu ya. Cost all in. Sampai Dari sekarang awal sampai- kita sama-sama tahu ketika di-compare ternyata harusnya lebih menguntungkan Jepang Lebih dalam menguntungkan. realisasi yang sekarang Ya. ini. Nah, potensi korupsinya ada di mana? Ya tadi saya bilang, bunganya lebih murah 20 kali lipat, tapi pemerintah justru memilih Cina. Apa yang mengakibatkan pemerintah memilih Cina tadi? Dengan tingkat bunga yang sedemikian tinggi itu. Tapi jika Anda tuduhkan ada indikasi korupsi, ini perkara serius ini Bung Faisal. Perkara serius, dan saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya... Artinya terlibat banyak instansi di dalamnya, kementerian, bahkan sampai presiden sebelumnya mungkin. Ya, iya jelas, ini dikonfirmasi oleh PPATK. Sepanjang proyek kereta cepat itu dikerjakan di era Joko Widodo itu perputaran uang itu mencapai 1.500 triliun lebih. Dan 510 triliunnya itu hilang entah kemana. Ini dikorupsi, tersebar ke semua lapisan birokrat. Bukan saya yang ngomong, PPATK yang ngomong. Artinya Bapak Prabowo yang sebelumnya ada di parlemen ya, artinya di dalam struktur kabinet yang sebelumnya, kan tidak mungkin tidak tahu itu. Bisa jadi tahu. Oke, jadi ketika ada kejanggalan juga ketika di awal tadi Anda bilang Pak Purbaya sempat tidak ingin membayar, lantas terakhir Pak Prabowo menyatakan akan turun tangan langsung untuk bisa membayar melalui potongan atau pengembalian uang hasil korupsi senilai 1,2 triliun per tahun ya. Dan statement belakangan itu bahkan beliau menyatakan bahwa masyarakat harusnya mendukung adanya investasi dari luar. Nah, ini ada ketidakselarasan ini terkait dengan retorik atau diksi-diksi yang dibawa ya, dari mulai pencalonan beliau begitu sampai dengan awal pemerintahan ya 1 tahun kemarin sampai dengan yang terakhir ini. Siapa yang bermain ini, Bung Faisal? Ya, kalau bicara siapa yang bermain kita nggak tahu karena itu wilayah konspiratif ya. Karena itu nggak ditampilkan di depan. Ada satu teori menarik sekali. Teori itu tentang state behind the state. Bahasa lainnya adalah shadow government. Bisa saja ada orang-orang besar yang kemudian bermain di belakang Prabowo. Bisa saja seperti itu, tapi ini wilayah konspiratif yang memang nggak bisa kita sentuh. Cuman indikasinya memang bisa kita lihat gitu. Karena kita tahu kayak gini, ketika proyek kereta cepat itu mulai berhembus polemiknya dimulai dengan usulan Danantara kepada Menteri Keuangan untuk membayar utang kereta cepat itu, di sana sudah ada riak yang ditujukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada semangat yang juga kemudian didelegasikan kepada Pak Purbaya bahwa dia tidak akan segan-segan menghakimi siapapun yang memang terlibat, ada indikasi terlibat dalam korupsi di berbagai proyek negara, termasuk WUS itu. Meskipun proyek itu memang asalnya bukan berawal dari dia.
Dan di sana kita juga udah bisa melihat gerakan KPK yang beberapa kali menyatakan bahwa praktek markup dan korupsi dalam pengerjaan musuh itu memang sekarang lagi berproses dan sekarang udah masuk pada tahap penyelidikan. Nah, sekarang tinggal kita tunggu saja pembuktian dari KPK tadi. Siapa orang-orang yang kemudian akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Gitu kan ya? Tapi momen yang seperti itu tiba-tiba dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada lobby-lobby di belakangnya. Bisa jadi. Tadi saya sebutkan state behind the state, pseudo government. Ada elit lain yang memang bisa jadi bermain di belakang Prabowo, mengendalikan dia untuk melakukan hal itu. Karena menjadi rahasia umum bahwa bekas-bekas kekuasaan yang lama itu, Joko Widodo Masih melekat sampai sekarang. Geng Solo itu masih melekat dalam struktur pemerintahan Prabowo Subianto. Paling nggak saya catat ada sekitar 11 atau 12 nama yang memang masih nempel di dalam. Oke, menarik ketika kita bicara return of investment dari WUS, kita tahu bagaimana pengguna ya ketika bicara moda ini akan direalisasikan begitu. Ya. Kita tahu banyak pilihan moda transportasi dari Jakarta ke Bandung. Ya. Ada bis, ada kereta biasa, ada pesawat juga. Nah, sehingga dalam sudut pandang investasi rasanya sebenarnya kurang menarik. Ya. Realisasinya kita tahu sekarang ada sekitar 7.000 rata-rata ya, rata-rata 7.000. Di akhir weekend itu pengguna menaik sekitar 22.000 gitu, Ya. maksimum itu juga. Ya. Dengan harga yang dibebankan kepada customer ya, kita pengguna jasanya WUS sekitar ratusan ribu, rasanya ini bukan investasi yang menguntungkan. Ya. Ya, yang menarik bagi saya, kenapa ini dipaksakan? Sehingga arahnya pasti ada yang bermain di belakangnya. Ya. Anda sampaikan tadi, bisa jadi ini rezim sebelumnya. Ya. Ketika ini didesak untuk kemudian diselidiki oleh KPK, maka konsekuensinya ada restrukturisasi besar-besaran. Sehingga mungkin bisa jadi Pak Prabowo mengambil jalur aman gitu. Ya. Terkait dengan ya beliau juga seorang politikus kan, artinya perlu adanya kekuatan politik untuk menghadapi pemilihan berikutnya. Ya. Jadi bagaimana menurut Anda? Saya kira memang benar ada pertimbangan politik juga yang menjadi dasar bagi Presiden Prabowo untuk kemudian mengambil keputusan secara mendadak seperti itu, mengagetkan publik. Karena kita tahu sejak awal itu Prabowo Subianto memang berada di bawah tekanan. Mau nggak mau harus kita akui itu. Dia berada di bawah tekanan karena semua orang tahu dia bisa duduk di kursi presiden itu, salah satu kontributor terbesarnya adalah Joko Widodo. Bahkan menggunakan cara-cara yang korup. Salah satunya adalah mempolitisasi bansos untuk mendukung dia sampai bisa ada di posisi kepresidenan itu. Dan Presiden yang sebelumnya. Presiden yang sebelumnya. Dan mau nggak mau Prabowo Subianto memang harus punya strategi rekonsiliasi di mana dia harus bisa lepas dari tekanan dan desakan-desakan Joko Widodo tadi, kan? Tapi dalam konteks ini hal itu tidak terlaksana, tidak terjadi. Justru menunjukkan sebaliknya, dia memilih jalur aman karena bagaimanapun juga ini Presiden Jokowi ini baru 1 tahun selesai dari jabatannya. Walaupun itu tidak populer begitu ya, artinya di masyarakat kan keputusan tidak populer. Sekarang masyarakat berada di pihak Pak Purbaya, kita tahu. Dengan keputusan Pak Presiden ini sebetulnya kan dia berhadapan dengan Pak Purbaya begitu. Karena tidak ada keselarasan ya. Ketika dia mendukung menterinya, harusnya keputusannya adalah tetap mendukung menterinya, tapi pada faktanya kan enggak, membatalkan semua upaya yang dilakukan oleh menterinya. Nah, sekarang di sini publik juga sedang dimainkan dengan isu disopinion, membenturkan antara presiden, menteri, dan juga Joko Widodo. Presiden pada posisi yang mana, menteri pada posisi yang mana. Menteri pada posisi yang terkesan membela rakyat, tapi presiden pada posisi yang cenderung memihak kepada Joko Widodo. bisa jadi ini by design begitu. Bisa jadi, karena kita tahu kemarin ketika dia selesai mengambil keputusan itu, kemana-mana dia mengklarifikasi, saya tidak berada di bawah kendali Joko Widodo. Bahkan dia meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berhenti menyebarkan narasi bahwa dia masih berada di bawah kendali Joko Widodo. Dan saya kira secara personal dia nggak dikendalikan oleh Joko Widodo.
tapi dia tunduk dan dikendalikan oleh kesepakatan dan kompromi politik yang dibangun antara keduanya. Kita tahu kompromi dan negosiasi kesepakatan politik, tiap-tiap pihak itu punya kewajiban. Oke, 1,2 triliun per tahun. Ini menarik. Artinya sekarang mungkin ada duitnya ya, terkait dengan sitaan-sitaan duit korupsi yang kemarin. Tapi di tahun berikutnya kita nggak tahu. Kita ada banyak proyek mangkrak di sini, ada port, begitu ada IKN, ya hutang-hutang lain ya, ada investasi-investasi asing. Apakah ini hanya supaya rakyat ini, publik ini tidak riuh begitu, lantas diputuskan bahwa presiden siap membayar hutang WUS ini? Itu yang justru jadi pertanyaan publik ketika presiden dengan gagah beraninya berapi-api menyatakan bahwa saya siap bertanggung jawab. Bahkan sebelum mengatakan saya siap bertanggung jawab, dia menjamin dengan kalimat yang tujuannya mencuci otak masyarakat Indonesia. Ngapain ribut-ribut soal WUS? WUS nggak ada masalah, saya jaminan. Ini kalimat yang secara tegas ditujukan untuk mencuci otak masyarakat Indonesia, meyakinkan publik bahwa indikasi markup dan korupsi yang dibunyikan di ruang publik itu udah dia pastikan sendiri, itu nggak terjadi dalam pengerjaan proyek WUS itu. Nah setelahnya baru dia mengatakan saya yang akan bertanggung jawab, mewakili negara mengambil alih pembayaran utang WUS itu. Nah sekarang publik bertanya, mengambil alih pembayaran utang WUS, sumber pendanaannya dari mana? Dalam pengamatan Anda kira-kira dari mana itu? Yang paling realistis ya gunakan APBN. Itu yang paling Dan realistis. Antara mungkin? Karena tidak ada kementerian BUMN sekarang yang langsung akses ke Danantara. Danantara mayoritas utang uangnya sekarang itu udah dipakai untuk obligasi. Diputar untuk apa? Untuk return berupa quick yielding, imbal hasil bunga dari obligasi tadi. Kalau memang Danantara dari awal sebagai superholding ya, karena kita tahu proyek itu kan dikerjakan oleh KCIC. Itu konsorsium, Indonesia ada di dalamnya. Dia berkongsi dengan perusahaan kereta cepat China itu. Itu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia. Ini superholdingnya adalah Danantara. Ketika PT Kereta Api itu udah nggak mampu melunasi atau membayar cicilan bunga utang per tahun, harusnya ini menjadi tanggung jawab dari superholding karena satu manajemen kan. Tapi ketika ini seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab Danantara justru melemparnya ke Kementerian Keuangan. Ya, menarik ya. Ya. Bahkan kalau saya lihat ya di beberapa medsos juga ya, publik yang tidak merasakan ya menggunakan moda transportasi itu tuh mengeluh begitu. Karena akhirnya dibebankan untuk membayar pajak yang akhirnya harus membayar hutang. Ya. Dan saya sangat yakin bahwa kita bicara MBG misalnya itu juga perlu dana yang luar biasa sebagai idealisme dari sebuah kampanye yang disampaikan sebelumnya. Maka harus tetap terrealisasi itu sebagai bentuk program kabinet begitu. Ya. Nah, dan banyak lagi artinya program-program Bapak Prabowo ke depan juga banyak yang membutuhkan dana. Sementara ini harus membereskan hutang-hutang yang tidak tepat sasaran sebelumnya. Ya. Sehingga ya kita merasa pemerintah tidak pernah berpihak kepada masyarakat gitu. Dalam sudut pandang Anda bagaimana seharusnya ya seorang dalam keputusan-keputusan politik tentunya ya terkait dengan penentuan nilai proyek, penentuan segmentasi proyeknya itu bagaimana seharusnya? Ini idealnya begitu. Yang idealnya Pak Prabowo harus berdiri bersama masyarakat, mendengar tuntutan yang dilayangkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang memang dari beberapa riset dan kajian itu masyarakat itu menemukan bahwa terlihat terang indikasi markup dan korupsi. Dalam konteks ini presiden sebagai kepala negara memang punya tanggung jawab utama untuk menghadapi setiap risiko kegagalan proyek, apalagi itu kita menjalaninya dengan pihak asing. Presiden punya tanggung jawab itu. Tapi sebelum presiden berdiri pada posisi mengambil tanggung jawab tadi, dia harus melihat bagaimana posisi proyek tadi. Proyek ini bermasalahnya disebabkan karena apa? Ini masalahnya adalah masalah lonjakan hutang yang mengakibatkan kebangkrutan pada posisi BUMN tadi. Dan ketika kita telisik ke belakang, lonjakan utang itu disebabkan karena perencanaan atas biaya yang tidak masuk akal. Nah, di sana terlihat ada indikasi markup dan korupsi.
Misalnya gini, kalau kita lihat dari awal kan 5,5 miliar US dollar itu ditawarkan oleh Cina. Tapi dalam konteks pengerjaannya itu dia lonjakan cost of run, naik jadi 7,27 miliar US dollar. Artinya ada pertambahan anggaran sekitar 1,77 miliar US dollar. Terus disepakati oleh pemerintah dan DPR. Terus Luhut diutus oleh Joko Widodo untuk kemudian meminta anggaran tambahan dari China's Development Bank. Ini logika berpikir seperti apa sih? Ini saya bilang potensi korupsi yang memang terlihat terang karena lonjakan cost of run tadi disepakati tanpa didahului dengan audit investigasi untuk memastikan dan memberikan jawaban pasti kepada publik itu bahwa penyebab utama dari lonjakan proyek ini disebabkan karena apa? Karena situasi kebutuhan yang real di lapangan ataukah karena untuk membayar kebocoran anggaran akibat dari perilaku korup? Ya, itu nggak bisa kita kalau pemberantasan korupsi saya rasa sedang dijalankan saat ini dan kita tahu faktanya juga memang banyak sekali terbongkar kasus-kasus korupsi walaupun kita sama-sama nggak tahu apakah uangnya sudah dikembalikan atau bagaimana. Itu korupsi dalam konteks apa? Kita bicaranya korupsi dalam konteks WUS. Memangnya sampai sekarang pemerintah sudah menjalankan komitmen untuk menyelesaikan proyek korupsi WUS itu? Enggak. KPK doang yang mengatakan kami sudah masuk pada proses penyelidikan. Itu proses yang tidak transparan. Dan tidak ada satupun orang yang yakin bahwa KPK sekarang sedang melakukan penyelidikan. Karena tidak transparan ke publik. Apa yang bisa membuktikan ke masyarakat bahwa KPK saat ini memang sedang melakukan proses penyelidikan untuk mengusut siapa-siapa yang kemudian terlibat dalam proses markup dan korupsi khusus WUS itu? Enggak ada. Ya, sebagai sebuah ego dari pemerintahan yang sebelumnya, kan ini project ego menurut saya begitu ya. Sama seperti IKN begitu. Project idealisme supaya menunjukkan bahwa adanya bentuk kemajuan ya, pembangunan begitu. Jadi menurut Anda sebagai seorang pengamat, Anda ucapkan berkali-kali bahwa ini ada indikasi korupsi yang luar biasa gitu ya. Dalam sudut pandang Anda, di mana letak-letak kebocoran yang terjadi di dalam keputusan ya dijalankannya proyek WUS ini? Atau mungkin ini juga menjadi bentuk-bentuk yang sebetulnya jadi hal yang biasa ya dalam proyek-proyek yang lain juga mungkin. Yang pertama, pemerintah itu berbohong sejak awal. Bohongnya kenapa? Karena disebutkan bahwa proyek ini basisnya adalah B2B, business to business. Faktanya nggak ada satupun dokumen yang menyebutkan kesepakatan antara Cina dan Indonesia bahwa proyek ini basisnya business to business, itu nggak ada. G2G jadi. Ini G2B. Government to business. Di mana sejak awal memang pemerintah yang menjamin proyek ini. Faktanya 2021 dikeluarkan peraturan Presiden nomor 93 tahun 2021. Joko Widodo memerintahkan kepada Sri Mulyani menyuntikkan PMN sebesar 7 triliun kepada KAI. Dan kemudian dari 7 triliun itu 4,3 triliunnya disuntikan untuk base equity dan lonjakan cost of run kereta cepat Indonesia. Artinya apa? Sejak awal proyek ini anggarannya sudah didanai dari APBN. Ini bukan karakter proyek yang basisnya B2B tapi G2B. Karena sejak awal pemerintah sudah menjamin. Makanya saya tidak kaget ketika kemarin Presiden Prabowo mengatakan bahwa saya siap mengambil alih beban untuk pembayaran cicilan bunga utang itu. Karena itu sudah jadi Karena memang udah dari awal. Itu yang pertama itu. Pemerintah membohongi masyarakat dalam konteks itu. Yang kedua, sejak perencanaan memang udah ada korup. Saya sebutkan tadi, ini peralihan dari Jepang ke Cina ini tidak transparan. Diatur oleh segelintir orang. Jokowi, Luhut, dan kawan-kawan, dan para kroninya itu. Anda sebut nama, artinya Anda sangat serius terhadap ini. Lah memang semua terjadi di eranya dia. Dan itu kenyataan. Dan ini menjadi fakta umum. Logika dari mana Jepang menawarkan 0,1, bersedia turun bunganya 0,5 ke 0,1%. Cina menawarkan 2%. Jokowi dan Luhut memilih 2%. Ini cicilan bunga utang yang 20 kali lipat lebih besar. Tentu saja uji kelayakan justru menunjukkan bahwa BUMN ke depannya itu akan mampus dia menanggung cicilan bunga utang yang peningkatannya itu 2 sampai 20 kali lipat. Yang jadi pertanyaan ketika ditelisik lebih dalam, apa yang mengakibatkan Jokowi menolak tawaran yang murah dan memilih tawaran yang mahal? Saya nggak tahu. Bisa jadi ini merupakan bagian dari skenario Cina menyuap mereka
Ya, yang saya tahu memang ada kedekatan sebagai patron politik dari pemerintah sebelumnya memang China. Tapi ada pergeseran dari pemerintah yang sekarang. Artinya kita tahu ada kedekatan serius antara presiden kita atau rezim saat ini dengan Amerika. Artinya berganti patron gitu menurut saya. Ya, cuman dalam konteks yang kemarin kan bisa kita lihat Cina dan Jepang itu bersaing dalam konteks jaminan mobilisasi modal ke Indonesia, investasi ke Indonesia. Namun yang jadi pertanyaan yang sampai saat ini masih dipertanyakan oleh publik, kenapa Jokowi menolak tawaran yang murah dan menerima tawaran yang lebih mahal? Dalam konteks ini tadi disebutkan ada kedekatan politik antara Joko Widodo dengan pihak Cina. Nah, itu juga yang menjadi jawaban saya. Bisa jadi lewat kedekatan itu pihak Cina memerintahkan mengendalikan Joko Widodo dalam bentuk suap, korupsi dan macam-macam sebagai pemenang atas tender pelaksanaan proyek itu di Indonesia, diambil alih dari Jepang. Lantas seharusnya bagaimana pemerintah sekarang? Kan artinya kan hal ini kan mudah sekali untuk diidentifikasi bahwa adanya permainan di balik mega proyek ini kan. Ya. Dengan adanya dengan adanya konspirasi dan kedekatan politik tadi. kan sorry. Apa namanya perbandingan itu apa sih? Dengan adanya perbandingan terkait dengan proyek kereta cepat yang ada di Timur Tengah ya. Dengan jalur yang lebih 10 kali lipat begitu, ribuan kilometer, dan sempat heboh di media sosial sebelumnya dibanding-bandingkan begitu ya. Sementara nilai proyeknya lebih murah. Artinya masyarakat juga bisa menilai bahwa ini pasti ada indikasi korup gitu. Lantas bagaimana harusnya pemerintah saat ini yang ideal menurut Anda sebagai seorang pakar dan pemerhati sosial politik ditangkap siapa-siapa yang bermain, ya harus ditangkap, dimiskinkan, apakah kemudian cukup untuk bisa menyelesaikan hutang 1,2 miliar dikali dengan masa pinjaman? Bisa saja kalau memang dibuktikan ada korupsi antara pemerintah sebelumnya dengan Cina, ada deal, ada willing di belakang, deal-dealan di belakang, itu bisa dilakukan restrukturisasi. Bisa diajukan keringanan-keringanan itu. Karena dibuktikan di situ memang ada peristiwa yang cacat itu. Ditandai dengan perilaku korup tadi. Bisa dinegosiasi utangnya begitu? Bisa dinegosiasi. Terkait dengan adanya indikasi korupsi tadi. Bisa artinya dinegosiasi. Pihak Cina juga bisa jadi dirugikan gitu. Kenapa? Karena B2G tadi. Iya. Dilemanya. Tapi kata kuncinya, tadi kan sudah bilang, pemerintah Indonesia itu, Prabowo sebagai pemimpin kepala pemerintahan, punya tanggung jawab. Ketika ada resiko kegagalan bisnis dengan negara lain, dia harus maju dan bertanggung jawab itu. Tapi paling enggak, rakyat ini butuh kepastian. Kepastiannya apa? Jangan presiden memutuskan dulu untuk bertanggung jawab, tapi di saat yang sama, dia nggak menyelesaikan ini persoalan korupsi di belakang. Jadi presiden gunakan uang negara untuk mengambil alih risiko kegagalan bayar bunga utang ke Cina. Tapi di saat yang sama dia nggak punya niat buat menyelesaikan perkara korupsi. Diselesaikan dulu ini perkara korupsi. Bagaimana caranya menyelesaikan perkara korupsi? Ya dijelaskan bentuk-bentuk korupsinya kayak apa. Tadi sudah saya bilang tadi, sejak awal memang ada potensi korupsinya. Potensi korupsi itu lewat apa? Lewat negosiasi, Jokowi menerima tawaran yang lebih mahal dan menolak tawaran yang lebih murah. Itu dalam kata kunci bisnis sudah korupsi. Kelihatan sekali itu. Karena apa? Pasti ada proyek posisi suap itu dari pemilik, dari pendana kepada dari orang yang mengajukan proposal itu kepada pemerintah Indonesia. Itu titik korupsi yang pertama itu. Titik korupsi yang kedua, ini 7,27 miliar ini kemahalan. Nah, 7,27 miliar dibagi dengan panjang kereta cepat Jakarta-Bandung itu 142,3 km, memunculkan angka 51,8 juta US dollar per kilometer. Proyek ini dikerjakan sama siapa? Dikerjakan sama BUMN perusahaan kereta cepat Cina. Di Cina cuma 17 juta US dollar. Ini 3 kali lipat markup ini. Ini potensi korupsi kedua yang memang harus diselesaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang ketiga, lonjakan cost overrun 1,77 miliar US dollar itu udah 20% dari total nilai proyek. Ini disepakati tanpa didahului dengan audit investigasi. Cuman menggunakan tangan BPKP untuk memastikan bahwa lonjakan itu memang tidak ada peristiwa korup di dalamnya. Yang berikutnya, Luhut diutus ke Cina
meminta tambahan anggaran sebesar 1,77 miliar US dollar. Pemerintah Cina menyepakati itu. Tapi dengan catatan, bunga utangnya dinaikkan dari 2% ke 3,4%. Korupsi lagi ini. Oke, kalaupun itu dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo ya, artinya kan tetap saja itu sudah terjadi dan negara tetap harus menanggung hutang-hutangnya. Artinya yang korban tetap aja rakyat harus ditekan pajak karena sebagai sistem ekonomi kapitalis kita tahu pendapatannya hanya dari pajak, begitu. Saya sepakat, Prabowo Subianto mengambil alih. Seandainya memang semua strategi bisnis itu tidak bisa menyelesaikan utang itu. Dan sekarang terbukti strategi bisnis yang dilanjutkan dari era Joko Widodo sampai sekarang tidak mampu menguatkan keuangan BUMN kita untuk menyelesaikan utang itu. Kenapa? Karena semua kegagalan, semua prediksi, semua riset dalam kelayakan proyek itu gagal, rontok semua, nggak ada yang jalan. Semua sumber-sumber bisnis yang akan dikelola dalam konteks pengelolaan kereta cepat Jakarta-Bandung itu nggak ada yang jalan terkecuali dari tiket. Dan sejak awal Joko Widodo mengatakan bahwa ini adalah PSO, Public Service Obligation, karena PSN. Tapi dalam konteks ini, kereta cepat Jakarta-Bandung itu nggak disubsidi tiketnya. Ketika dia mau beroperasi, itu diminta. BUMN Indonesia itu minta kepada pemerintah Indonesia untuk mencabut subsidi dari kereta Parahyangan. Tujuannya agar apa? Agar WUS itu ke depannya bisa bersaing dengan Parahyangan. Tapi ternyata WUS juga nggak diberikan subsidi itu. Kalau memang dia benar-benar kategorinya public service obligation, harusnya kan diberikan subsidi. Tapi sekarang bisa kita lihat biaya aksesnya itu mahal sekali. Artinya apa? Ini memang nggak subsidi. Yang pertama, nggak dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, apanya yang fungsi sosial? Keretanya nggak disubsidi, fur komersil. Ya, dalam kondisi yang seperti begini saja, akhirnya tetap ada gagasan pembuatan kereta cepat sampai ke Banyuwangi. Ya, yang sebelumnya sebatas sampai dengan Surabaya begitu ya. Sampai dilanjutkan dalam kondisi yang seperti ini. Apakah Anda menilai proyek ini juga efektif begitu? Enggak, kita selesaikan dulu pembicaraan soal WUS ke Prabowo Subianto. Baru bicara proyek-proyek. Baru bicara proyek selanjutnya. Kita nggak memungkiri bahwa infrastruktur itu shipping polluted trade dependent production depend on manufacturalization. Artinya apa? Infrastruktur transportasi darat itu merupakan urat nadi penghubung untuk menggeliatkan posisi aktivitas perekonomian kita. Tapi strategi apa yang memang layak digunakan untuk mengakselerasi kapasitas infrastruktur? Kalau berbasis utang, kita selesaikan dulu utang WUS. Bukan menyelesaikan sampai pada posisi lunas, enggak. Kita menyelesaikan untuk memastikan bagaimana caranya kita dengan mudah, dengan cara tidak terbebani, tidak tersandar secara politik untuk menyelesaikan utang WUS ini. Strategi apa yang memang bisa digunakan, yang memang harus dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum kita bicara ke arah yang lain-lain. Oke, Bung Faisal, terakhir, Anda selaku pemerhati dan pengamat politik begitu, menurut Anda bagaimana solusinya terkait dengan hal ini ya? Artinya bukan cuma WUS ya. Kita tahu bahwa kalau dari pemaparan Anda, maka tidak mungkin ke depan cuma kita akan menambah hutang begitu ya, menambah hutang, kemudian membuat proyek lagi yang berpotensi untuk bisa mendatangkan pendapatan begitu ya. Dan kita nggak pernah tahu ya, apakah itu akan jadi sukses dan bisa mendapatkan pendapatan begitu ya. Karena kita tahu dalam sistem ekonomi kapitalis pasti pendapatan itu mayoritas didapat dari pajak. Nah, ke depan kita akan dibebani pajak. Dan akan diada-adakan bentuk pajak yang bagaimana lagi. Mudah-mudahan menteri yang baru ini tidak seperti menteri yang sebelumnya. Artinya ada manuver-manuver yang agak lain lah, cara-cara yang agak lain. Ya, berarti permasalahannya ada di dalam sistem. Kita tahu Amerika juga sama, berganti presiden, ya, menambah hutang, beda-beda gaya proyek, berganti aktor, tapi culture korup itu terus ada. Indonesia
jelas mengikuti arah politik yang ada di Amerika, gaya politik yang ada di Amerika. Ya, artinya apakah ada sebetulnya solusi yang lebih tepat untuk bisa mengatasi ini semua? Tadi Anda menyebutkan Amerika Serikat. Sampai saat ini Amerika Serikat itu basisnya adalah state behind the state, pseudo government. Presidennya itu tidak independen. Presidennya itu wayang yang dikendalikan oleh para pihak yang berada di belakang dia. Dan itu juga berlaku di Indonesia. Makanya saya bilang, saya ngelihat-geliat pada posisi reshuffle kabinet kemarin. Ternyata reshuffle kabinet yang terakhir, itu Prabowo tidak menjadikan momen itu untuk menyingkirkan dan menyelesaikan dominasi dan kendali bekas kekuasaan lama di struktur pemerintahannya dia. Justru reshuffle itu hanya sebatas pergantian pemain. Ketika saya ngelihat posisi Purbaya Yudi Sadewa yang saat ini dibangga-banggakan oleh masyarakat Indonesia, ternyata dia tidak lebih dari ternaknya Mulyono sama Luhut itu. Saya layak menyebut seperti itu, karena Purbaya nggak bakal jadi siapa-siapa tanpa ada dukungan dan binaan dari Luhut dan juga Joko Widodo itu. Makanya dari sini saya bilang reshuffle kabinet itu justru memperkuat dan melanjutkan status quo pemerintahan Indonesia yang basisnya adalah state behind the state. Dua aktor, yang satunya presiden, yang satunya dari elit di lingkaran kekuasaan, di luar kekuasaan, sama-sama mengendalikan berjalannya pemerintahan formal di Indonesia itu. Tentu saja pola kemitraan para elit seperti ini justru akan memunculkan konflik of interest yang tidak akan pernah ada selesainya. Masyarakat yang jadi korban. Dalam konteks WUS, Prabowo berdiri menjadi tameng politiknya Jokowi. Dia melakukan itu di saat masyarakat tingkat optimismenya itu lebih sedang tinggi-tingginya sama dia itu. Karena 2 bulan terakhir dia delegasikan Purbaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, dia mengambil sikap berbalik arah menjadi tameng politiknya Joko Widodo di saat masyarakat Indonesia sedang tinggi-tingginya berharap kepada dia untuk menyelesaikan secara hukum markup dan korupsi yang menjadi sebab lonjakan utang yang mengakibatkan BUMN bangkrut itu. Tapi dia membalasnya dengan cara apa? Dia membalasnya dengan memberikan perlindungan politik dan hukum kepada Joko Widodo. Dan dia berbalik menampar masyarakat Indonesia. Silahkan lunasi utang itu selama 60 tahun ke depan lewat strategi memeras rakyat lewat pajak. Apa solusi yang seharusnya? Artinya dalam keadaan seperti ini masalahnya bukan lagi masalah aktor. Jelas ini ada permasalahan sistem. Ini masalah sistem. Sistemnya letaknya ada di mana? Tadi saya bilang, state behind the state. Pseudo government. Sistem dualisme kepemimpinan di Indonesia. Presiden menjadi wayang bagi orang-orang yang mengendalikannya di belakang. Salah satunya adalah orang yang barusan dia berikan perlindungan politik padanya, mantan Presiden Indonesia. Artinya perlu ada perubahan sistem. Harus ada perubahan sistem. Karena itu adalah hal yang paling mendasar, yang menyebabkan segala problem yang ada saat ini. Ya. Dan state behind the state, pseudo government, itu merupakan ekses dari penguatan penerapan demokrasi liberal dalam konteks politik yang sampai saat ini terjadi, ada di Indonesia. Baik, Bung Faisal, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir. Dan yang terakhir, saya kira peristiwa ini memang harus diselesaikan secara profesional. Presiden Prabowo Subianto memang harus mendapatkan teguran yang keras dari masyarakat Indonesia. Kenapa? Satu, peristiwa hukum dia lewati dari proses WUS tadi. Tidak ada proses perampokan di belakang yang mengakibatkan negara ini harus terbebani dengan pengembalian utang yang melonjak selama 60 tahun ke depan. Ya kan? Kalau kita sudut ini berdasarkan perspektif Islam, potong tangannya. Diusut itu semua orang yang terlibat di dalam, lalu potong tangannya. Potong tangannya itu secara bahasa. Karena tidak kompatibel dengan aturan hukum yang ada di Indonesia menurut mereka. Karena itu melanggar Declaration of Human Rights. Perampok nggak boleh dipotong tangannya. Dan menurut mereka itu adil. Padahal perampok ini yang mengakibatkan hampir 300 juta masyarakat Indonesia harus menanggung beban pengembalian bunga utang kereta cepat ke Cina selama 60 tahun ke depan. Tapi bagi saya, kalau menggunakan perspektif hukum Islam, ya tadi, potong tangannya. Kalau memang tidak kompatibel
dengan aturan yang ada di Indonesia, ya diselesaikan berbasis aturan yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih atas waktunya, Bung Faisal. Semoga tidak bosan-bosan datang ke acara kita, ke studio ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.